Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan penentuan struktur molekul. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometer FTIR. Yang akan kita perdalam pada perkuliahan PSM adalah cara pembacaan dari spektrum yang dihasilkan oleh instrumen FTIR. Untuk masalah instrumentasinya, sudah kalian dapatkan di semester 5. Berikut ini adalah salah satu contoh instrumen FTIR. Mengenai skema kerjanya dapat kalian lihat, kalian amati pada skema instrumen berikut ini. Penjelasan lebih lanjut kalian dapatkan di perkuliahan semester 5. Nah, fungsinya sendiri FTIR digunakan untuk mengidentifikasi adanya gugus fungsi dalam suatu molekul, terutama gugus fungsi dari molekul-molekul senyawa organik. Contoh, dari spektrum yang dihasilkan FTIR, kita bisa mengidentifikasi adanya halogen, alkohol, eter, amin, ikatan yang lain-lain. Nah, kenapa saya bilang tadi terutama gugus organik? Karena dalam beberapa kasus FTIR pun dipakai untuk menganalisa senyawa-senyawa anorganik atau senyawa-senyawa yang mengandung gugus anorganik. Dan ternyata memang ketika dianalisa dengan FTIR, dia juga menghasilkan spektrum tertentu. Dan kita tidak akan bahas lebih jauh di sini. Kita hanya fokus pada pembacaan gugus spektrum untuk menentukan gugus fungsi dalam senyawa organik. Dasar dari FTIR menggunakan persamaan Hooke, di mana V di sini adalah frekuensi sama dengan 1/2pi kecepatan cahaya dikalikan akar dari F di sini adalah kekuatan ikatan dan M1, M2 di sini adalah massa dari atom yang berikatan. Sehingga dari sini kita memiliki pengetahuan bahwa besarnya frekuensi bergantung pada kekuatan ikatan dan massa atom. Contohnya ikatan rangkap 3 pada atom karbon akan memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada ikatan rangkap 2 ataupun ikatan tunggal. Walaupun sama-sama atom karbon yang berikatan, tetapi beban yang didapatkan oleh ikatannya jauh lebih besar atau kekuatan ikatannya jauh lebih besar pada ikatan rangkap 3 daripada rangkap 2 ataupun ikatan tunggal. Spektrum yang dihasilkan pada FTIR berasal dari vibrasi molekul. Vibrasi ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe stretching dan tipe bending. Bedanya apa? Salah satu perbedaannya adalah tipe stretching membutuhkan energi yang lebih besar daripada tipe bending. Sehingga nanti frekuensi yang dihasilkan pun untuk tipe stretching lebih besar daripada bending. Animasi tentang vibrasi stretching bisa kalian lihat di animasi berikut ini. Nah, pada vibrasi tipe stretching terjadi penambahan panjang atau vibrasi ulur dari ikatan yang terjadi antara dua atom. Ada dua tipe, ada simetrik, artinya apa? Dia simetri, ketika memanjang dua-duanya, ketika memendek dua-duanya. Ada juga tipe asimetrik. Tipe vibrasi yang kedua adalah vibrasi tipe bending. Dibagi menjadi 4 jenis, ada rocking, scissoring, waking, dan twisting. Ini merupakan spektrum yang dihasilkan dari FTIR. Energi yang lebih besar akan menempati daerah sebelah kiri, di mana energi besar wave number-nya juga besar. Di sebelah kanan merupakan daerah-daerah vibrasi bending, energinya lebih kecil. Berikut ini merupakan gugus fungsi dan bilangan gelombangnya secara umum. Ingat secara umum karena memang untuk beberapa gugus fungsi punya kriteria sendiri. Dan juga beberapa gugus fungsi punya cabangnya lagi. Contohnya karbonil. Karbonil di sini bisa jadi dia ester, bisa jadi aldehida, bisa jadi keton ataupun karboksilat. Pun demikian dengan adanya gugus OH di sini. Bisa alkohol, bisa berasal dari ester ataupun yang lain. Berikut contoh pembacaan spektrum senyawa heksena. Yang bisa kita analisa dari spektrum FTIR ini, ada
vibrasi bending di sekitar yang muncul pada bilangan gelombang 890. Kemudian muncul stretchingnya sekitar 1600 sampai 1680-an. Nah, kemudian ada lagi ikatan rangkap 2, tapi ingat yang muncul di sini bukan vibrasi antara C dengan C-nya, tapi antara hidrogen dengan C yang memiliki orbital sp2. Nah, dia memiliki bilangan gelombang lebih besar daripada yang orbitalnya sp3, sesuai juga dengan persamaan Hooke di awal tadi, bahwa ikatan rangkap 3 frekuensinya lebih besar daripada rangkap 2, lebih besar daripada yang ikatan tunggal. Tabel berikut ini merupakan rincian dari frekuensi serapan masing-masing gugus fungsi. Yang pertama, di sini ada ketika karbon memiliki orbital sp, atau lebih kita kenal sebagai alkuna, maka ikatan antara C dengan H-nya akan memiliki frekuensi sekitar 3310 sampai 3320 per cm. Untuk sp2 atau alkena sekitar 3000 sampai 3100. Untuk alkana sekitar 2850 sampai 2950. Dan jika alkena karbon C-nya mengikat O, maka akan muncul puncak di frekuensi 1200. Untuk alkana akan muncul di 1025 sampai 1200 per cm. Jika sebelumnya merupakan frekuensi dari vibrasi C dengan H, ikatan C dengan H, kalau ini merupakan vibrasi dari ikatan atom C dengan C. Kalau C rangkap 2 sekitar 1620 sampai 1680, ikatan rangkap 3 2100 sampai 2200. Jika terdapat gugus cyanida, dia akan memiliki frekuensi sekitar 2240 sampai 2280. Selain vibrasi stretching, alkena juga memiliki vibrasi bending. Vibrasi bendingnya ini berbeda-beda bergantung dengan gugus fungsi yang dia ikat. Tapi tetap vibrasi ini dihasilkan oleh ikatan antara C dengan C. Besarnya frekuensi bergantung sama R yang dia ikat. Bahkan bergantung juga sama konformasinya. Jadi kemungkinan besar ketika ada senyawa yang memiliki gugus alkena, dia akan muncul dua jenis puncak vibrasi bending di bawah 1000 dan juga di atas 1000 merupakan vibrasi stretchingnya. Untuk vibrasi stretching dari ikatan tunggal antara O dengan H itu ada dua jenis, ada di karboksilat, ada di alkohol. Yang bisa membedakannya apa? Frekuensinya dia. Kita bisa tahu bahwa kalau dia alkohol sekitar 3200 dan dia broadening atau peaknya melebar, kalau dia karboksilat sekitar 3000 sampai 3100 dan melebar. Dan untuk karboksilat ditambahkan peak untuk karbonilnya sendiri sekitar 1600 sampai 1700. Untuk gugus N dengan H, ikatan N dengan H akan memiliki frekuensi 3350 sampai 3500 dan dia tidak broadening, dia akan tajam. Contohnya di sini, ini ada senyawa 2-heksanol. Kita bisa identifikasi bahwa ini memiliki gugus alkohol. Kenapa? Karena di sini ada peak yang melebar atau broadening. Kemudian di sini merupakan peak dari H yang terikat C yang memiliki orbital sp3. Untuk gugus fungsi karbonil memiliki beberapa frekuensi karena memang dia juga memiliki beberapa cabang. Ada yang aldehid, bisa keton, asam karboksilat, anhidrida, ester atau amida. Clue-clue yang lain, gugus-gugus yang lain yang sebelumnya sudah disebutkan bisa membantu kita untuk identifikasi juga. Contoh, kalau misal kita mau membedakan antara karboksilat atau ester, bisa kita lihat dari gugus OH-nya. Ketika di 3000 itu ada gugus yang ada puncak yang broadening, berarti bisa kita gabungkan dengan pembacaan di sekitaran ini. Ketika dia ada karbonil dan ada alkohol yang broadening, kemungkinan besar merupakan karboksilat. Jadi setiap puncak
masing-masing puncak itu akan saling mendukung satu sama lain. Contoh pada senyawa 2 heksanon, di sini bisa kita peroleh beberapa puncak yang bisa kita baca. Di sekitar 1700, di sini merupakan gugus fungsi karbonil. Dan juga di sebelah kiri, di sekitar 3000, tidak ada puncak yang broadening, sehingga bisa kita simpulkan karbonilnya tidak berikatan atau senyawanya tidak memiliki gugus OH. Kemudian selain itu terdapat juga puncak kurang dari 3000, sekitar 2980 sekian. Itu merupakan frekuensi dari gugus fungsi H yang berikatan sama C, yang C-nya ini punya orbital sp3. Hingga kesimpulan dari gambaran spektrum ini, senyawa tersebut punya gugus karbonil dan juga punya orbital sp3. Pertanyaan berikutnya yang muncul ketika kita punya spektrum seperti ini, dan kita sudah tahu senyawanya merupakan C5H10O. Dia keton atau alkohol. Identifikasi yang paling mudah bagaimana? Kita lihat dulu di sini. Di spektrum ini, apakah ada spektrum tertentu yang mencolok? Di sini terdapat spektrum di sekitar angka 1700. Sehingga kesimpulan dari senyawa ini merupakan keton. Kenapa begitu? Karena di sini dia tidak ada yang broadening yang menunjukkan bahwa senyawa itu merupakan alkohol. Selanjutnya spektrum senyawa C7H8O. Pertanyaannya, senyawa ini aromatik keton atau aromatik alkohol? Tinggal kita identifikasi satu persatu. Keton memiliki gugus karbonil. Apakah ada gugus karbonil di sini? Di sini tidak ada gugus karbonilnya, sehingga keton tidak mungkin. Jadi satu-satunya jawaban yang muncul adalah aromatik alkohol. Aromatiknya bisa kita lihat di mana? Di bawah 2000, di atas 1700. Range-nya memang panjang. Jadi peak ini merupakan peak-nya dari aromatik. Kemudian alkohol seperti yang sebelumnya diperoleh dari di atas 3000 dan bentuknya broadening. Sehingga jawabannya adalah aromatik alkohol. Contoh lagi bagaimana mengidentifikasi senyawa alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna punya dua gugus utama yang perlu kita identifikasi, yaitu ikatan antara C dengan C-nya bagaimana, kemudian antara H dengan C-nya bagaimana. Untuk ikatan antara C dengan C, ketika dia rangkap 2 akan muncul di sekitar di atas 1700, di bawah 2000, mirip-mirip sama aromatik. Dan di sini ternyata terdapat puncak, sehingga senyawa tersebut memiliki ikatan rangkap 2. Ditambahkan lagi dengan puncak yang ada di sekitar 3000. Ketika dia 3000 merupakan alkena. Kalau 3100 sekian dia alkuna. Jadi alkuna lebih besar daripada alkena, lebih besar daripada alkana. Kebetulan spektrum ini merupakan senyawa alkena. Berikutnya tentang daerah fingerprint atau daerah sidik jari. Daerah ini muncul akibat adanya vibrasi bending dari gugus fungsi. Dia biasanya dipakai untuk membedakan senyawa yang sangat mirip, contohnya pada parasilen dan ortosilen. Berikut ini spektrum dari kedua senyawa tersebut. Kelihatannya mirip, kalau di daerah stretchingnya itu mirip, tetapi bisa kita amati di daerah bendingnya. Di daerah bending ini ada yang berbeda. Kalau kita zoom, kita akan peroleh dua daerah yang berbeda, yaitu antara 900 sampai 1200-an dan juga antara 1400 sampai 1600. Daerah ini bisa kita pakai untuk identifikasi senyawa tertentu. Dan perlu diingat ketika muncul di area ini dengan bentuk peak yang mirip seperti ini, kemungkinan besar senyawa itu konformasinya para. Kalau seperti ini, konformasinya dia adalah orto.
berikut ini merupakan resume spektrum IR yang saya ambil dari bukunya Prof. Soleh. Di PowerPoint juga sudah saya cantumkan, bisa kalian download. Pada dasarnya, instrumen FTIR dipakai untuk menghasilkan spektrum yang bisa kita gunakan untuk menganalisa atau mengidentifikasi gugus fungsi suatu senyawa. Selain itu, FTIR juga bisa kita gunakan untuk membedakan senyawa yang sangat mirip. Bahkan, kalau kita punya spektrum standarnya, bisa kita bandingkan dengan senyawa yang kita ukur. Ketika spektrumnya match, itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa senyawa ini merupakan senyawa yang strukturnya sama seperti standar yang kita punya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.